Nah, bagaimana kita bisa menghandle perilaku anak? Yang pertama adalah kita harus pahami secara menyeluruh. Harus assessment. Assessment itu sangat amat penting. Kenapa? Karena seringkali tuh orang tua tuh kayak misalnya anak nangis, dia tuh paling mau handphone, ya udah deh aku kasih handphone. Padahal mungkin anak itu lagi nangis kesakitan atau karena kelaparan gitu. Nggak paham kondisi anak. Jadi kita harus paham secara menyeluruh. Yang pertama dari segi biologisnya, nutrisinya itu bagaimana, dari segi tumbuh kembang anak, apakah dia punya komorbid atau penyakit lain yang menyertai, itu kita harus cek ke dokter, cek ke nutrisionis juga, dan cek ke dokter ini bukan kayak sekali gitu. Saya punya klien yang, saya tanya, ya kapan terakhir kali ke dokter? Oh ya udah kayak waktu dia umur 3 tahun, padahal sekarang dia udah umur 5 tahun. Jadi itu tidak seperti itu. Cek ke dokter itu harus secara rutin, misalnya 6 bulan sekali. Karena bisa jadi kondisi biologis anak tuh berubah dalam beberapa waktu. Jadi kita harus tahu dari segi biologisnya seperti apa. Apa dia kekurangan kalsium? Karena kalsium bisa juga memicu anak melakukan self-injurious behavior. Atau ada kekurangan gizi yang lainnya. Kemudian yang perlu kita assess adalah rutinitasnya dia bagaimana, adakah aktivitasnya yang berubah. Anak dengan autisme sangat menghargai yang namanya rutinitas ya. Dia tuh sangat well behave ketika rutinitasnya terstruktur. Karena mereka di satu sisi punya karakteristik rigid. Mereka kan orangnya cenderung kaku. Kalau ada perubahan dikit, itu bisa mengubah moodnya selama 1 hari itu. Jadi cek dulu, kayak waktu saya di klinik, saya kalau anak datang ke klinik, saya pasti nanya dulu, makannya gimana, tadi pagi udah makan belum, tidurnya semalam gimana. Karena jadwal tidur yang berubah aja, atau kayak tengah malam dia kebangun-bangun, karena masalah gangguan tidur juga dialami oleh anak-anak dengan autisme, tapi nggak semua tertentu. Rutinitas yang berubah itu bisa mempengaruhi mood-nya dia. Dan perilaku, kita perlu assessment perilaku. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Nah, assessment perilaku ini yang akan saya jabarkan lebih lanjut lagi setelah ini. Overall, kenapa anak dengan autisme punya challenging behavior? Itu karena demand yang terlalu tinggi, sedangkan reinforcernya rendah. Tugas atau tuntutannya tuh terlalu tinggi buat dia, tapi reinforcernya rendah. Hal-hal yang menyenangkan buat dia tuh rendah, tidak sebanding dengan demand. Nah, sebenarnya itu nggak hanya untuk anak autis sih. Semua orang juga seperti itu kan, jadi frustrasi ketika demand-nya tinggi dan reinforcernya rendah. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang gimana kita bisa memahami perilaku anak. Kan kalau dari ranah biologis, ya kita nggak bisa ya, itu wewenangnya dokter. Dari rutinitas, ya kita bisa juga sebagai orang tua memantau. Nah, ini kita pahami fungsi perilaku anak. Untuk kita tahu kenapa anak saya ini, dia tadi tantrum gara-gara saya menyudahi permainan. Saya harus mendefinisikan dulu tantrum itu seperti apa, karena tantrum itu macam-macam dan tantrum setiap anak tuh beda-beda. Ada yang tantrum dengan tiduran di lantai, ada yang tantrum dengan nendang-nendang, ada yang tantrum dengan menggigit orang lain, ada yang tantrum dengan menggigit dirinya sendiri. Nah, dalam contoh kasus saya ini, perilakunya apa? Awalnya dia menangis, tetap saya nggak kasih, dia membentak, dia teriak, gitu. Lalu saya tetap nggak kasih, dia cubit. Kemudian yang paling ekstrim dia tendang, gitu. Jadi kita definisikan perilakunya apa. Lalu kita cari tahu apa sih yang men-trigger atau yang menjadi pemicu perilakunya. Ternyata triggernya adalah permainannya dihentikan gara-gara Miss Pauline berhenti main Play-Doh, berhenti main cat air, terus dia langsung muncul dan menangisnya, membentak, mencubit, menendang. Jadi
cari tahu triggernya, pemicunya apa, dan konsekuensinya. Konsekuensinya itu bukan hukuman ya, konsekuensi bukan artinya hukuman, tapi apa yang terjadi setelah itu. Misalnya nih, oke, kita selesai bermain Play-Doh, terus habis itu dia langsung nangis membentak, terus saya takut, aduh dia nangis-nangis, teriak-teriak, nanti orang tuanya bilang apa nih ke Miss Pauline, kayak aduh udah gue apain ya anaknya gitu. Lalu saya bilang, oke, ya udah yuk kita lanjut bermain aja. Nah, itu konsekuensi yang saya berikan supaya dia berhenti menangis, berhenti berperilaku, akhirnya ya udah saya lanjutin gitu. Akhirnya berikutnya dia belajar bahwa agar dia bisa main lagi, ya dia berperilaku dengan menangis, membentak, mencubit, dan menendang. Nah, kenapa perilaku negatif anak itu berulang? Biasanya karena itu di reward. Jadi kalau kita nanya-nanya, kenapa sih anakku sampai sekarang kayak nggak berhenti-berhenti gitu, nangis setiap kali aku ambil handphonenya, ya tanyakan ke diri sendiri, bisa jadi di masa-masa sebelumnya, di hari-hari kemarin, Anda mereward nangisnya dia dengan memberikan handphone misalnya. Atau guru-guru nih, aduh kenapa sih anakku ini, dia tiap kali dikasih tugas soal matematika dia nggak mau ngerjain, dia malah matiin Zoom-nya, atau dia malah kabur entah kemana. Coba ditanyakan, bisa jadi kita mereward dia sebelum-sebelumnya, misalnya dia nggak mau gitu kan, dia udah ngesot di lantai, terus ya udah deh, ya udah nggak apa-apa, sini nggak jadi. Bisa juga kita dari guru yang seperti itu, atau orang tuanya yang malah ya udah deh sini mama yang ngerjain aja gitu. Jadi dia di perilaku negatif tersebut di reward. Nah, ada 4 fungsi perilaku negatif. Kenapa seseorang berperilaku ini dan itu, tantrum, nangis, dan segala macam. Biasanya jawabannya ada di salah satu dari 4 ini. 1, mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bisa benda atau aktivitas. Contohnya kan, contoh saya tadi, dia nangis agar permainannya dilanjutkan. Dia nangis agar dia dapat permen. Dia gigit jari-jarinya, dia melakukan self-injurious behavior agar dia bisa nonton handphone, dapat gadget. Contohnya seperti itu. Atau 2, untuk mendapatkan perhatian sosial. Misalnya dia gigit-gigit atau ngebanting kepalanya agar orang tuanya perhatian sama dia nih, mamanya lagi sibuk gitu kan, mamanya sibuk kerja WFH, terus nggak merhatiin dia lagi main, padahal dia udah, mama coba lihat gambar yang aku buat gitu, terus mamanya lagi sibuk ngetik-ngetik. Terus akhirnya gara-gara mama yang nggak perhatiin, dia mulai coba-coba, dia mulai pukul-pukul lah, mulai apa, untuk mendapatkan perhatian. Nah, perhatian sosial itu nggak hanya kayak pujian gitu, wow, kamu hebat, atau kayak nggak hanya kayak mamanya ngeliatin dia, nggak hanya kayak gitu. Ketika kita menunjukkan ekspresi sakit atau kayak kesel sama dia, itu bisa jadi reward juga. Makanya dalam contoh kasus saya, ketika anak itu dia nendang saya tuh nggak menunjukkan ekspresi sakit sama sekali. Saya poker face, ya emang sakit. Tapi kalau bisa dihindari, saya menghindar. Misalnya dia udah mau mulai mukul gitu. Tapi saya nggak menunjukkan saya kesakitan, karena itu bisa jadi reward buat dia. Kan anak tuh mau ngetes kita ya, mau ngetes, aduh seberapa si orang tua ini bakal kesel dan bakal reward atau memberikan apa yang dia mau. Jadi biasanya sih kalau saya lagi mengintervensi anak yang berperilaku negatif, saya pernah tuh dicakar, dipukul, apa, pernah, tapi nggak pernah menunjukkan ekspresi sakit. Oke. 3, biasanya fungsi perilaku itu untuk menyudahi atau menghindari sesuatu yang nggak disukai. Contohnya anak ini pernah dia disuruh ngerjain soal matematika, dia nggak mau. Akhirnya dia mulai oleng dia ke bawah ke lantai, flopping, tiduran di lantai. Lama banget tuh, waktu saya pernah sampai sejam ada gitu. Tapi tetap dia bangun dari
lantainya tetap harus dikerjain juga. Jadi tidak bisa memberikan. Nah, yang keempat ini yang paling jarang adalah untuk mendapatkan sensasi sensori. Ada anak-anak tertentu yang punya perilaku yang dalam tanda kutip aneh, tidak biasanya, atau perilaku yang berbahaya karena dia ingin merasakan sensori. Contohnya nih, saya punya anak, dia tuh suka ngejilat, punya klien, dia suka ngejilat apapun, ngejilat benda, ngejilat tangannya, tangan saya juga mau dijilat, itu kalau yang saya perhatikan awalnya karena dia ingin merasakan sensori gitu di lidahnya. Nah, ada kasus-kasus seperti itu. Dan ini perlu dikonsultasikan yaitu secara medis dia kayak gimana, dari nutrisi dia seperti apa. Ada juga anak yang ingin lepas dari rasa sakit kepalanya dengan yaitu misalnya dia memukul kepalanya ke dinding. Nggak harus dapat perhatian dari orang tua, nggak harus untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena dia ingin merasakan sensasi sensori. Oke. Mengapa perilaku negatif berulang? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, biasanya karena kita kurang paham fungsi sebenarnya dari perilaku tersebut apa. Kita lihat dia udah mukul-mukulin kepalanya, kita nggak tahu sebenarnya dia tuh sakit kepala, tapi kita malah, yaudah nih handphone, ayo tenang-tenang sini, jangan nyakitin dirimu sendiri, kamu aku gitu. Tapi akhirnya dia berulang lagi besok-besoknya. Berarti karena kita kurang paham fungsi sebenarnya. Dan kita memberikan konsekuensi yang tidak efektif, yang tidak konsisten. Nah, jangan lupa ambil data. Ambil data itu sangat penting untuk kita memahami perilaku anak dengan autisme. Biasa kalau dari prinsip perilaku, terapi perilaku, kita pasti, ke Bapak Ibu kemana-mana kalau mau terapi konsultasi kemanapun, pasti mereka akan minta orang tua mengambil data ABC, antecedent behavior consequence. Antecedent itu pemicunya apa sih, terus behaviornya, perilaku yang muncul itu apa, terus konsekuensinya yang terjadi setelah itu apa, dan keterangan apa sih reinforcer. Reinforcer itu hal yang ingin dia dapatkan atau rewardnya itu apa. Kalau contoh saya tadi kan, oh permainannya dihentikan, dia behaviornya mulai nangis, cubit, menendang. Terus konsekuensinya itu saya melanjutkan permainan deh biar anak berhenti menangis. Kemungkinan besar rewardnya adalah permainan itu. Atau contoh yang lain, anak diberikan soal matematika, terus dia, aduh males banget, tiduran di meja, lalu tiduran di lantai menangis. Konsekuensinya misalnya gurunya nggak tega, akhirnya dikasih keringanan dengan anak tidak mengerjakan soal. Kemungkinan besar perilaku tiduran di meja di lantai itu untuk menghindari tugas. Atau bisa juga nih anak diberikan soal matematika, sama nih perilakunya sama, tapi ternyata konsekuensinya beda nih, orang tua bantu ngerjain soal. Ternyata yang dia pengen selain menghindari tugas adalah untuk mendapatkan perhatian sosial. Nah, ini juga cara-cara lain untuk kita ngambil data biasanya. Ini 15 menit interval. Memang sih sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai terapis anak dengan autisme itu memang butuh ambil data seakurat dan sedetail mungkin. Itu sangat amat penting untuk paham perilakunya. Ini contohnya seperti ini. Setiap 15 menit ada berapa kali dia, misalnya kita mau paham dia kenapa anak ini suka cakar gitu. Waktu itu saya kayak gitu, kenapa anak ini suka mencakar saya. Jadi saya ambil data dulu, setiap jam-jam berapa nih dia mulai cakar dan berapa kali. Nah nanti makin lama kita bisa kelihatan, ternyata dia sering mencakar pas pagi nih, baru mulai sekolah, baru mulai terapi. Kenapa ya? Apa dia lapar? Ternyata dia nggak banyak perilaku negatif sesudah makan. Kemungkinan dia memang berperilaku negatif karena lapar, misalnya, contohnya seperti itu. Nah, ini hal-hal antecedent, trigger-trigger yang biasa terjadi di sekolah nih, ketika anak diberi tugas yang susah
ketika anak frustrasi saat mengerjakan tugas. Ya bisa sih, tapi dia frustrasi gimana ya? Ini udah stuck nih. Kemudian saat tugasnya melebihi level pemahamannya atau ketahanannya. Gurunya saya virtual meeting dengan anak di sekolah saya yang masih TK, saya minta dia baca, tapi dia belum bisa membaca, jadi dia frustrasi. Akhirnya dia mulai kesel-kesel sendiri. Nah, itu level pemahamannya gak sesuai dengan tugas, atau level ketahanannya. Misalnya anak ini, oke, dia punya ADHD, atau dia nggak bisa betah 20 menit duduk tuh nggak bisa. Kita harus maklumi itu, misalnya kemampuannya cuma 15 menit. Terus kita ngasih tugas atau suruh dia duduk di depan screen selama setengah jam. Nah, itu dia stres juga. Akhirnya muncullah perilaku-perilaku negatif yang lain. Antecedent yang lain juga biasanya permintaannya ditolak. Saya punya murid kelas 7, dia kan anak autisme itu ada kecenderungan rigid ya. Jadi kalau dia nggak suka gurunya salah tanda aja, tanda misalnya tanda kali harusnya tanda plus gitu. Terus gurunya ngotot, oh itu kali, anaknya ngotot itu plus. Nah itu dia minta diganti plus, gurunya nolak. Habis itu udah deh kacau balau, dia mulai bikin aneh-aneh waktu di virtual class. Nah, atau bisa juga diejek atau dapat kekerasan verbal ya, dibully. Anak autisme cenderung dibully oleh teman-teman yang lain. Nah, atau ketika dia diganggu, lagi enjoy-enjoynya ngapain ya, contohnya dia lagi enjoy tiduran gitu. Biasanya ada kan anak autis yang lethargic ya, yang aduh kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu, cuman tiduran, terus dia diganggu, ayo, waktu itu saya kayak gitu, anaknya suka banget tiduran, saya ayo come on let's play, terus dia mulai dia nggak mau, mulai meronta-ronta, diganggu. Kemudian saat dia melakukan tugas yang dia anggap membosankan, dan pergantian dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Seperti yang sudah saya mention, rigidity, kaku, itu salah satu karakteristik mereka. Apalagi kalau disuruh dadakan, oh harus seperti ini, harus pindah ke kelas ini, harus melakukan ini, dan itu sangat mendadak, nah mereka bisa frustrasi juga. Atau tentu saja situasi yang padat dan berisik. Karena anak autisme sangat sensitif, nggak semuanya, tapi mostly itu sensitif dengan crowd, dengan kepadatan, atau dengan noise, loud noise, suara yang berisik. Nah, itu baru pertama tuh, teknik pertama adalah assessment, sedangkan kita cuma punya 15 menit lagi. Nah, yang kedua, jadi kalau kita sudah tahu nih, dia punya tantrum, apa yang harus kita lakukan? Itu salah satunya adalah proses extinction. Extinction kan itu pemunahan. Punah, kita menghilangkan perilaku yang negatif. Dengan catatan ini kita sudah melakukan assessment fungsi perilakunya ya. Jadi proses untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku. Jadi perilaku yang sebelumnya di reward, itu tidak lagi mendapatkan reward yang sama. Sehingga perilaku tersebut berkurang atau terhenti. Contohnya saya kan, oh anak ini nangis dan mukul karena saya menyudahi permainan. Konsekuensinya, kalau yang sebelumnya saya melanjutkan permainan, kali ini saya nggak mau melanjutkan permainan, saya nggak mau kasih reward, saya nggak merespon dan tetap nggak melanjutkan permainan. Nah, hasilnya anak berhenti menangis dan cenderung tidak menangis ketika ada kejadian yang sama. Tentu saja ini bukan sekali trial ya, ini harus berkali-kali dan tiap anak punya jangka waktu yang berbeda-beda tergantung konsistensi dari orang tua dan terapisnya juga. Jadi intinya extinction ini kita tidak memberikan reward yang diharapkan anak dengan dia berperilaku negatif tersebut. Nah, jangan kaget kalau dalam proses extinction itu ada yang namanya extinction burst, artinya peningkatan frekuensi, durasi, atau tingkah laku yang selama ini dihilangkan. Waktu sama saya menyudahi permainan, awalnya ya dia cuma lebih sering cubit apa, satu waktu dia mulai nendang nih, tiba-tiba nih muncul perilaku baru.
nendang. Itu biasanya karena dia mencoba-coba, anak kan cenderung mencoba-coba segala macam cara. Nah, untuk dia dapetin yang dia inginkan. Nah, extinction burst. Dan gimana kita menghadapi extinction burst? Jangan mereinforce atau jangan mereward perilaku negatif kecuali perilaku tersebut berbahaya ya. Kita udah tahu anak ini pegang pisau ya, nggak mungkin juga kita ignore atau kita abaikan. 2, kita tetap konsisten. Memang ada perasaan nggak tega itu ada, tapi somehow kita harus tega untuk kebaikan anak. Misalnya kita udah lihat dia udah meronta-ronta, aduh nggak tega banget dengar dia nangis kayak gitu. Tapi kita tahu, oh ya dikit lagi kamu bisa kok. Kita tahu bahwa kita nggak boleh mereward misalnya perilaku menangisnya dia dengan sesuatu. Jadi kita konsisten. 3, sabar dan nggak berekspektasi perilaku akan cepat berubah. Dan yang keempat, buat kesepakatan dengan semua anggota keluarga. Kenapa perilaku kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak terselesaikan? Itu biasanya karena nggak konsisten. Contohnya waktu saya menyudahi permainan, dia akhirnya lama-lama dia mulai oke. Klien saya ini dia mulai oke, tapi ternyata waktu saya pergi, saya nggak terapi di rumah orang tuanya mereward dia kalau dia nggak mau gitu, akhirnya orang tuanya mereward dia, jadinya akhirnya perilaku tantrumnya dia itu muncul lagi. Nah, jadi nggak sepakat. Atau misalnya orang tua, papa mamanya nih udah sepakat, kakek neneknya enggak. Biasanya kan kakek neneknya tuh mau manjain lah, mau apa, memberikan, nggak mau, cucunya nangis. Nah, itu akhirnya behavior-nya nggak kebentuk. Spontaneous recovery, perilaku yang sudah lama hilang tiba-tiba muncul kembali. Contohnya nih, wah udah 6 bulan dia kalau saya udahin permainan dia nggak tantrum. Wah keren, udah beres tuh perilakunya. Tiba-tiba bulan 6 muncul tuh tantrum. Kenapa ya? Nggak apa-apa, itu kadang bagian dari prosesnya. Asalkan ya kita tetap konsisten tidak mereward perilaku negatif tersebut. Yang ketiga, reinforce lah perilaku yang positif. Jangan cuma fokus saat dia melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang negatif. Kita juga perlu cari tahu kapan sih dia tidak berperilaku agresif. Aktivitas apa saja yang membuat anak senang. Dan kita perbanyaklah reinforcement dibanding demand. Ya, bukan berarti kita perbanyak HP ya dibandingkan tugas sekolah, bukan kayak gitu. Tapi kita juga harus cerdas memilih reinforcer. Nggak selamanya kita akan lebih memperbanyak reinforcer. Perlu dilakukan fading. Nah, ini teknik lain lagi yang butuh sesi lain juga buat ngejelasin fading. Sehingga anak lebih fleksibel. Contohnya waktu saya terapi dengan anak yang dia nggak mau menulis. Dia nggak mau menulis, awalnya reinforcernya gede, jadi dia bisa main 30 menit, tugas menulisnya cuman 5 menit misalnya. Lama-lama saya fading, dia tugas menulisnya 10 menit, mainnya 20 menit. Terus lama-lama fading lagi, kalau dia udah berhasil, dia tugas menulisnya 15 menit, lalu mainnya 15 menit, kayak gitu. Jadi sebenarnya basic yang pertama tuh reinforcer harus lebih banyak, tapi lama-lama kita juga perlu menyesuaikan. Dan yang keempat ini, yang paling penting adalah cegah. Pencegahan kan lebih baik ya. Cegah perilaku negatif muncul. Kalau kita tahu kita nggak bisa handle tantrumnya dia, ya udah kita kurangi aja aktivitas yang memicu perilaku negatif tersebut. Contohnya nih, saya punya klien yang dia nggak mau, dia kan suka banget swing ya, ayunan. Jadi, dan kalau menyudahin ayunan tuh susah banget gitu. Jadi saya karena nggak mau lihat dia berperilaku negatif, ya udah saya nggak ngajak main ayunan, mesti nggak usah menjebak diri sendiri ke situasi yang kita rasa itu akan lebih membuat situasi lebih buruk gitu. Jadi yaudah aktivitas yang lain aja.
Kemudian gunakan jadwal karena anak autisme seperti yang saya udah bilang tadi, dia sangat berhasil ketika punya jadwal yang konsisten dan terstruktur. Berikan peringatan ini reminder ya. Kayak contohnya saya nih, saya tahu dia susah banget kalau menyudahin handphone atau menyudahin permainan. Saya bilang, oke, 15 menit lagi kita selesai ya mainannya, habis itu kita main yang lain. Oke, 10 menit lagi, oke 5 menit lagi. Jadi berikan peringatan karena mereka tuh sangat gimana ya, sensitif kalau ada perubahan yang tiba-tiba. Pairing hal yang tidak disukai dengan hal yang disukai. Contohnya dia cuma suka satu guru nih, guru A. Sedangkan dia besoknya wali kelasnya harus guru B. Oke, mungkin ada sesi-sesi pairing, misalnya dia dengan guru B dan guru A gitu, supaya at least ya itu ada yang dia sukai lah dari sesi itu. Berikan reward sebelum anak berperilaku negatif. Hati-hati dalam pemilihan reward. Contohnya, anak yang saya bimbing waktu itu dia nggak betah kalau menulis ya, dia kesel banget kalau disuruh nulis. Padahal kan yang menulis itu skill yang penting ya. Saya udah tahu sela-selanya nih, kayak kayaknya dia bentar lagi udah mau burn out. Saya langsung reward sebelum dia menunjukkan gejala-gejala dia mau stres. Jadi perlu ada kepekaan juga di situ. Jadi reward sebelum perilaku negatif itu muncul. Ini contoh jadwal visual ya, itu kan ada contohnya first this and then that. Biar mereka juga belajar komunikasi juga. Ini kalau Bapak Ibu cari di Pinterest juga banyak. Visual schedule. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, gimana kita tadi kan untuk memahami perilaku negatif anak tuh satu assessment, dua extinction. Extinction tuh kita tidak memberikan reward pada perilaku yang negatif, dan kita perbanyak reinforcement. Dan ini gimana kita bisa mengelola stres biar anak nggak stres juga adalah satu, pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nutrisi, tidur, aktivitas fisik. Anak tuh perlu aktivitas fisik juga. Jangan kira dia main HP-an terus seharian tuh happy. Enggak. Mereka butuh bergerak gitu. Jadi aktivitas fisik tuh penting banget. Walaupun kita stay at home, at least kita ngapain kayak workout together sama anak gitu, atau minta dia ikut bersih-bersihin rumah dari tugas yang sederhana pastinya. Contohnya itu, nutrisinya gimana, tidurnya gimana, berantakan apa gimana jadwalnya, kita harus pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jalani rutinitas yang terstruktur, buat jadwal visual dan konsisten lah. Kalau kita diberikan tanggung jawab sama Tuhan, sama Sang Pencipta, oke, anak kamu punya autisme. Aduh, tapi aku bukan orang tua yang terstruktur nih, gimana ya? Aku sukanya fleksibel, bebas. Ya udah, kita udah dikasih tanggung jawab seperti itu, kita juga harus bisa ngerubah diri kita sendiri. Kita harus jadi orang tua yang konsisten, terstruktur, terjadwal, sehingga anak kita juga bisa ngikutin, nggak stres juga. Kemudian yang ketiga, perbanyak reinforcer. Reinforcer bukan berarti kita perbanyak screen time ya, tapi kita ajari juga keterampilan bermain. Seperti yang sudah saya mention, anak dengan autisme salah satu keterbatasannya adalah play skill. Play skill itu tidak datang secara natural. Aduh, ada yang kalau di klinik sempet tuh mau melukis aja diajarin dari cara dia pegang brushnya gimana. Dan sometimes mereka nggak suka awalnya, nggak apa-apa, itu prosesnya seperti itu. Tapi semakin lama kita semakin mengenalkan anak dengan satu permainan, satu aktivitas, nah itu akhirnya lama-lama bisa memunculkan ketertarikan dia dengan hal tersebut.